Assalamualaikum. Sudah baca doa belum? Kalau belum, silahkan bagi ketua kelas untuk memimpin doa sebelum mulai pelajaran hari ini ya. Silahkan ketua kelas. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Baiklah, ada yang masih ingat tidak pelajaran minggu kemarin mengenai sinopsis? Bagi yang ingat, silahkan tunjuk tangan ya. Nanti ibu beri tambahan nilai untuk kalian yang bisa menjawabnya. Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, baik. Terima kasih. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin ya, tapi di materi yang berbeda. Hari ini kita akan membahas mengenai apa itu cerita pendek atau biasa kita kenal dengan cerpen. Kemudian, apa saja sih ciri-ciri bahasa dari cerita pendek itu? Lalu, struktur dari cerita pendek tersebut. Ada yang sudah mengerti apa itu cerpen? Tentunya kalau kalian yang sudah belajar pasti sudah mengerti ya apa itu cerpen. Baik, silahkan bagi yang sudah mengerti boleh diutarakan pendapatnya. Ayo, siapa? Oke, baik, terima kasih. Baiklah, cerita pendek itu merupakan suatu karya sastra berbentuk prosa atau fiksi yang bersifat fiktif, kemudian di dalamnya itu menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh suatu tokoh, kemudian terdapat berbagai konflik dan terdapat penyelesaian yang dihadapinya. Nah, itu dia yang dinamakan cerpen. Tentunya di sini kalian pasti sudah pernah ya membaca sebuah cerpen, tetapi kalian belum memahami, belum bisa membandingkan antara itu cerpen ataupun dengan novel dan sejenisnya. Nah, untuk membandingkan hal tersebut, kita bisa melihat dari ciri-ciri bahasa dalam sebuah struktur, dalam sebuah cerpen tersebut. Adapun di sini ciri-ciri bahasa, dia biasanya terdiri kurang dari 1.000 kata. Kemudian habis dibaca dalam sekali duduk. Artinya di sini kita dalam membaca cerpen kita bisa sekaligus habis, sekaligus selesai, tidak perlu mengulang untuk besok, tetapi bisa sekali selesai dalam membaca cerpen tersebut. Kemudian isi dari cerpen itu biasanya lebih pendek daripada novel. Selanjutnya, isi dari cerpen itu berasal dari kehidupan sehari-hari, kemudian mudah dipahami oleh si pembaca, dan hanya memiliki satu alur saja, yaitu alur tunggal dalam sebuah cerpen. Kemudian, sebuah cerpen akan meninggalkan sebuah kesan ataupun amanat yang sangat mendalam bagi seorang pembaca, karena dia kan biasanya mengangkat dari kehidupan sehari-hari seperti pengalaman seseorang, baik itu pengalaman buruk maupun pengalaman baik oleh seseorang. Adapun di sini struktur dari sebuah cerpen itu ada 6. Yang pertama itu orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi ini gambaran awal cerita yang diceritakan dalam sebuah novel dan bersifat opsional. Kemudian yang kedua, orientasi. Orientasi ini berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana kejadian yang terdapat dalam cerpen tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan urutan kejadian, yaitu apa sebab dan akibat yang diceritakan dalam cerpen tersebut. Kemudian ada yang ketiga itu evaluasi. Evaluasi ini kejadian tersebut sudah masuk ke dalam klimaks dan mulai ada
pencarian solusi. Kemudian ada resolusi. Resolusi ini merupakan pengarang sudah mencantumkan solusi apa yang tepat untuk mengatasi adanya permasalahan atau konflik yang terdapat dalam cerpen tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada koda. Koda itu yaitu nilai atau pelajaran ataupun amanat yang diberikan dalam cerpen tersebut. Nah, baiklah anak-anak, itulah tadi sedikit kita bahas mengenai cerpen. Mudah ya untuk dipahami, tentunya sangat mudah. Jika kalian ingin belajar, nanti di sini ibu akan memberikan tugas. Nah, di situ kan nanti ada cerpen. Di buku Bahasa Indonesia halaman 21, itu nanti ada sebuah cerpen. Nah, nanti silahkan tentukan struktur dari cerpen itu. Silahkan dikerjakan. Baiklah, apakah sudah selesai? Jika sudah, silahkan dikumpul. Baiklah, di sini kita akan mengulas sedikit mengenai materi kita tadi, akan mengulang ya. Pertama, cerpen. Cerpen itu merupakan cerita suatu karya sastra yang berbentuk prosa atau fiksi yang bersifat fiktif, yang menggambarkan kisah suatu tokoh dan dalamnya terdapat berbagai konflik dan penyelesaian. Kemudian adapun ciri bahasa, dia terdiri kurang dari 10.000 kata, kemudian isinya lebih singkat dibandingkan dengan novel. Selanjutnya, habis dibaca dalam satu kali duduk. Kemudian kesan atau amanat yang disampaikan dalam cerpen tersebut sangat mendalam bagi pembaca. Struktur ceritanya itu ada orientasi, evaluasi, komplikasi, resolusi, koda, dan orientasi. Nah, siapa yang masih ingat mengenai struktur cerpen tersebut? Apa itu yang dimaksud dengan orientasi? Baiklah, silakan kamu, Rini. Oke, bagus. Baiklah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat ya, dan bisa ketemu di lain waktu lagi dalam pelajaran yang sama. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.